Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review Nissan Kicks yang e-Power ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Ini dia untuk tampilan headlightnya, dia sudah menggunakan LED, baik itu lampu headlight dan juga lampu jauhnya juga. Dan ada lampu senjanya juga di sini. Lalu di sini dia ada lampu LED, tapi untuk lampu sennya saja ya. Dan di sini ada aksen tulisan Kicks ya di lampu samping sini. Nah ini dia penampakannya. Dan untuk kisi fog light dia berwarna hitam glossy ya di sini. Dan lampu fog lightnya dia sudah menggunakan LED juga. Nah ini dia penampakannya. Dan grill mesinnya ini dia berwarna hitam glossy yang berbentuk V-shape ya di sini. Dan di emblem Nissan yang depan ini untuk sensor radarnya ya. Nah ini dia penampakannya. Dan di depannya dia sudah ada kamera. Dan di tepian dia juga sudah ada chrome ya untuk grill mesinnya. Baik di sini dan di apit juga untuk list yang berwarna hitam glossy. Nah ini dia tampilan samping dari Nissan Kicks. Kita beralih ke depan. Nah di over fender ini dia sudah ada ya untuk Nissan Kicks ya yang berwarna hitam doff, dan di velgnya ini dia berwarna two tone polish. Untuk rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Dunlop NASF EC300 Plus ya yang berukuran rim 17 di sini. Lalu untuk cover spion pun dia berwarna hitam glossy, dan di sini dia ada lampu sen yang menggunakan LED, dan di bawahnya dia ada kamera ya. Di sini kamera 360. Nah ini dia penampakannya. Dan di pilar A-nya ini dia berwarna hitam doff ya. Sedangkan kalau atapnya ini dia berwarna hitam glossy. Dan di atasnya dia sudah ada roof rail-nya juga. Window line-nya ini dia menggunakan berwarna karet hitam ya. Dan handle door dia berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan akses markingnya juga di sini. Dan di bawahnya dia juga ada side skirt ya, pencampuran berwarna silver doff dan juga hitam doff ya di sini. Lalu untuk rem belakang dia sudah menggunakan cakram ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Dan di pilar C-nya dia berwarna hitam doff ya di sini. Nah ini dia tampilan belakang dari Nissan Kicks e-Power ya. Untuk antena dia sudah ada, dia ini menggunakan shark fin antena ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya yang berwarna hitam. Lalu kacanya dia sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp yang menggunakan LED. Dan di kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan defoggernya ya. Dan ada wiper tentunya. Dan ini lampu malamnya dan juga lampu stop dia sudah menggunakan LED. Begitupun juga lampu mundur dan juga lampu sein dia masih menggunakan bohlam. Lalu di belakang sini dia ada logo e-Power Kicks dan juga logo Nissan yang model timbul. Dan di belakang sini dia juga sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor ya di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 2 mata kucingnya ya. Nah ini dia penampakannya. Lalu untuk list plat polisi ini dia sesuai dengan body, dan di bawahnya dia juga udah ada kamera mundurnya. Dan di belakang sini bumper dia ada diffusernya ya. Nah ini dia penampakannya. Nah untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri ya untuk Nissan Kicks ini. Walaupun mobil listrik tapi dia bisa berjalan semacam genset ya. Di penumpang depan ini dia sudah ada akses markingnya juga ya. Nah ini dia mesinnya ya, dan juga ada motor listriknya. Untuk mesinnya sendiri dia 1200 cc, dan kode mesinnya ini dia HR12 sama yang digunakan oleh Nissan March. Tenaga yang dihasilkan adalah 129 horsepower. Serta torsinya nih mengejutkan banget ya, dia ini 260 Nm. Dan penggeraknya tentunya mobil ini roda depan ya. Nah ini dia untuk motor listriknya ya di sini. Untuk ruangan mesin dia sudah sewarna dengan body. Begitupun juga kap mesinnya ya di sini ya. Nah dia juga udah ada, dan di kap mesinnya dia sudah dilengkapi dengan peredamnya ya. Nah ini dia penampakannya. Nah untuk mode ABS ini ngumpet ya. Jadi ini mobil Nissan Kicks ini adalah mobil yang mobil listrik bisa berjalan ya tanpa perlu ngecas. Ini dia tampilan door trim dari Nissan Kicks ya di sini. Dia ini berwarna hitam tapi dia hard plastik di sini. Dan mobil ini juga dipadukan dengan soft pad yang berbahan kulit yang berwarna hitam. Di sini dia ada auto up and down khusus di bagian pengemudi. Lalu ini ada central lock, ini window lock, ini untuk melipat kaca spion, ini untuk pengaturan kaca spion.
Dan dia ada handle door yang berwarna chrome. Dan di sini dia ada satu cup holders dan juga ada storage area dan ada speaker. Joknya ini berbahan kulit ya di sini ya. Dan di sampingnya ini dia ada SRS airbag ya. Jok kulit ini jahitan yang berwarna abu-abu di sini. Dia ada reclining, high and adjuster dan juga ada sliding di sini. Dan di sini dia ada membuka kap mesin dan juga membuka kap bensin. Dan di atasnya dia ada storage area. Dan ini untuk mematikan stability control, ini untuk pengaturan sorot headlight. Dan di kisi AC dia ada pencampuran berwarna hitam glossy dan juga ada silver dove. Dan AC-nya ini dia bisa diatur secara 360. Dan ini ada soffitnya juga di dashboard dan juga ada jahitan yang berwarna abu-abu. Nah, ini dia kuncinya ya. Pertama-tama kita nyalain mesin ya atau motor listriknya. Nah, ini dia tombol start stopnya di sini. Nah, ini dia ada animasi head unitnya ya, berlambang Nissan dan juga Nissan Connect. Dan ini dia ada MID nya. Nah, ini dia, kita nyalakan ya. Nah, ini ada animasi Nissan Kicks-nya juga. Ini udah nyala ya mobilnya. Oke, daripada panas kita mending nyalain AC aja yuk. Ini untuk menyalakan AC, tombolnya di sini dan mematikan AC. Nah, ini untuk fan speed dan ini untuk tombol menyalakan AC. Ini untuk rear defogger, pengaturan arah semburan udara, menyalakan front defogger. Ini untuk open close air dan ini untuk pengaturan suhu ya di sini. Dan ini untuk tombol auto AC-nya. Nah, ini sekarang berada di EV mode ya. Nah, ini dia ada EV mode. Nah, ini untuk penjelasannya ya, untuk mode berkendaranya dia ada sport dan eco ya. Lalu ini untuk tuas transmisinya ya di sini. Oke, kita beralih ke head unit ya di sini. Nah, dia ada telepon, audio. Dia ada tombol menu, telepon, audio. Ini untuk mengganti station radio, tombol volume dan mematikan atau menyalakan head unit. Ini untuk mengganti station radio secara manual. Dan ini tombol back, ini tombol setting, ini untuk pengaturan redup cahayanya head unit ya di sini. Dan ini dia ada kameranya. Nah, ini dia bisa 360 ya untuk kameranya. Dan ada storage area dan juga ada power outlet ya di sini. Ada USB port dan juga aux portnya juga. Oh ya, by the way, ini transmisinya CVT ya. Dan di sini dia juga ada electronic parking brake dan juga auto hold brake. Dan di sini dia juga ada untuk storage area-nya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan armrest-nya juga berbahan kulit yang berwarna hitam dan di sampingnya ada jahitan yang berwarna abu-abu. Dan di bawahnya dia ada storage area dan juga ada untuk naruh koin. Oke, kita akan membahas MID-nya ya di sini ya. Nah, untuk head unitnya dia ada driver assistant, customized display. Dia ada pengaturan kendaraan mengenai lampu ataupun yang lain-lain. Ini untuk masalah servis. Dan ini jam. Lalu ini untuk satuan dan bahasa. Dan beralih ke pengaturan pabrik. Nah, di mobil ini sudah dilengkapi driver assistant, dia juga sudah dilengkapi dengan bright spot warningnya juga. Lalu ada emergency brake. Nah, ini dia penampakannya. Dan ini untuk parking aids. Jadi ketika mau parkir, ini bunyinya pengaturannya ada di sini ya. Ada driver attention alert, timer alert. Jadi mungkin berapa lama kita berkendara harus istirahat, low temperature alert, dan pengaturan sasis ya di sini. Oke, untuk setir dia ada pengaturan volume dan juga ini untuk pengaturan MID-nya. Ini untuk pengganti musik ataupun yang lain-lain. Ini untuk pack yang di pengaturan head unit ini. Dan ini untuk pengaturan cruise control, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise controlnya juga. Ini untuk voice command dan juga telepon ya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual airbag-nya juga ya di sini ya. Nah, ini
dia penampakannya. Lalu untuk setir, ini pengaturannya dia ada di sini tuasnya. Dia sudah tilt dan juga teleskopik. Dan di tengahnya dia ada lampu hazard light. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan one turn signal juga. Ini untuk headlight dia sudah auto. Dan ini tuas fog light-nya. Dan di sini dia ada tuas wiper depan dan juga wiper belakang, dilengkapi dengan intermittennya juga ya. Dan di sini dia ada speaker ya. Dan juga ada dual tweeter, tapi dia ditaruhkan di pilarnya ya. Pilar A di sini. Nah, ini dia penampakannya. Oke, ini untuk tampilan menu head unitnya ya di sini ya. Dia ada jam, ada radio dan juga riwayat panggilan di sini, dan juga ada mengenai AM, FM, audio Bluetooth dan USB. Nah, ini bisa di setting ya untuk pengaturan tampilannya ya di sini. Lacinya dia belum soft opening tentunya. Nah, di sini dia ada sun visor tapi dilengkapi dengan cerminnya ya di sini ya. Dan di sini dia ada door warningnya juga. Ini untuk menyalakan lampu secara individual ya. Untuk kaca spion tengah, dia ini masih day night view ya di sini. Dan di sun visor depan dia juga, oh ada lampunya, tapi lampunya ini ngumpet ya. Mungkin di bagian pengemudi dia sudah dapat lampunya juga ya. Nah, ini dia tampilan door trim di barisan kedua ya. Dia hanya ada soft pad yang berbahan kulit yang berwarna hitam dan ada hard plastik, dan di sini ada handle door yang aksen chrome. Ini untuk pengaturan jendela dan dilengkapi dengan satu cup holders ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya dan juga ada speaker. Lalu di sini dia ada tuas melipat kursi ya di sini. Untuk kursinya sih dia pelipatannya nggak rata lantai ya. Dan di sini dia juga sudah dilengkapi dengan top tethernya ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk seat belt di barisan kedua dia tidak bisa di-adjust ya. Nah, sekarang saya ada berada di barisan kedua Nissan Kicks e-Power. Untuk legroom sini aman ya. Bagaimana dengan headroomnya? Kalau headroom sini mah masih ada ruangan ya. Nah, untuk hand grip di semua sisi dia ada ya, termasuk di bagian pengemudi, tapi dia modelnya fold ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan di pilar B pun dia sudah dilengkapi dengan SRS airbag-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia. Untuk seat belt di barisan pertama dia bisa di-adjust ya di sini. Dan ini dia tampilan dashboard dari Nissan Kicks ya. Nah, ini dia. Untuk tuas transmisinya ini dia mirip joypad ya. Dan ini tampilannya ya, dia berwarna hitam. Dan di bawahnya dia sudah ada charging port USB ya modelnya. Dan di sini dia ada tempat naruh dokumen ya di belakang. Ini dia. Untuk ISOFIX dia sudah ada di sini. Nah, ini dia di barisan kedua ya. Untuk headrest dia bisa di-adjust ya di semua sisi ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya. Dan ini dia tampilan bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya ini gak mengecewakan ya ukurannya ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan separatornya juga ya untuk Nissan Kicks ini. Dan di bagasinya sudah dilengkapi dengan lampunya ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di bawahnya sini dia ada alat pendongkrak bannya ya di sini. Dan ini dia untuk baterainya ya. Nah, ini dia tampilan door trim di barisan penumpang depan ya. Nah, untuk Nissan Kicks ini sama ya kayak di bagian pengemudi door trimnya. Hanya yang bikin beda ini dia hanya ada pengaturan jendela depannya saja. Lalu untuk pengaturan kursinya dia hanya ada reclining dan juga sliding saja ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sampingnya dia sudah dilengkapi dengan SRS airbag juga. Nah, ini dia tampilan dashboard kalau misalnya kita dilihat dari samping ya untuk Nissan Kicks ini ya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Nah, untuk setirnya dia sudah dilengkapi dengan power steering ya di sini, dan ini bunyi klaksonnya. Nah, jadi kalau misalnya kita kunciin pintu,
Otomatis untuk kaca spion dia terkunci ya, dan lampu pun menyala untuk follow me home-nya ya. Jadi kalau misalnya dibuka, pas nyalain mesin aja ya untuk kaca spion dibuka.